Psikologi Sehari mempersembahkan kepribadian sanguinis, si pusat perhatian yang membawa warna dalam hidup. Pernah nggak kamu bertemu seseorang yang baru 5 menit kenal, tapi rasanya sudah akrab seperti teman lama? Orang yang selalu jadi pusat perhatian, suka bercanda, gampang akrab, dan bikin suasana seketika jadi ramai. Nah, besar kemungkinan dia punya kepribadian sanguinis. Tapi, apa sebenarnya arti sanguinis itu? Apa saja kekuatan dan kelemahannya? Dan bagaimana cara orang dengan kepribadian ini bisa memaksimalkan potensinya dalam hidup? Yuk, kita bahas lebih dalam. Apa itu kepribadian sanguinis? Dalam teori kepribadian klasik, Hippocrates, seorang dokter Yunani kuno, membagi manusia ke dalam 4 tipe dasar: sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Nah, sanguinis sendiri berasal dari kata Latin sanguis, yang artinya darah. Konsep ini awalnya dipercaya berkaitan dengan dominasi cairan tubuh yang membuat seseorang cenderung ceria, energik, dan penuh semangat. Walaupun teori cairan tubuh kuno sudah tidak lagi digunakan, istilah sanguinis masih dipakai hingga kini dalam psikologi populer untuk menggambarkan orang-orang yang ekstrovert, penuh energi, suka bersosialisasi, dan membawa keceriaan, karakteristik orang sanguinis. Psikolog Florence Littauer, penulis buku Personality Plus, menyebut sanguinis sebagai tipe kepribadian yang populer. Mereka senang tampil, pandai bercerita, dan punya daya tarik alami. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ciri-ciri orang sanguinis biasanya meliputi: 1. Ramah dan mudah akrab. Mereka bisa membuka obrolan bahkan dengan orang asing. 2. Penuh semangat. Selalu terlihat ceria dan antusias terhadap hal baru. 3. Humoris. Sering jadi badut dalam lingkaran sosial, bikin orang tertawa. 4. Ekspresif. Gestur tubuh mereka hidup dan tidak bisa diam saat berbicara. 5. Optimis dan percaya diri. Mereka percaya bisa menghadapi tantangan dengan cara menyenangkan. Kalau kamu punya teman yang selalu menghidupkan suasana, kemungkinan besar dia seorang sanguinis kelebihan dan potensi besar orang sanguinis. Carl Jung, seorang psikolog ternama, pernah menekankan pentingnya memahami kepribadian ekstrovert dalam masyarakat. Sanguinis adalah contoh nyata ekstrovert. Mereka berkembang dalam interaksi sosial. Beberapa kelebihan utama sanguinis antara lain: membawa kebahagiaan, mereka menularkan energi positif, membuat lingkungan terasa hangat. Komunikasi luar biasa, cocok jadi pembicara, penjual, entertainer, atau pemimpin yang dekat dengan orang banyak. Fleksibel dan adaptif, mudah berbaur dengan kelompok baru, tidak canggung di lingkungan asing. Penuh ide kreatif, karena rasa ingin tahu dan spontanitas mereka sering muncul ide-ide segar. Empati tinggi, walaupun sering dianggap ceroboh, banyak sanguinis sebenarnya mudah tersentuh dan peduli pada orang lain. Nggak heran kalau banyak tokoh publik, artis, bahkan politisi sukses yang punya ciri-ciri sanguinis. Tantangan dan kelemahan sanguinis. Tapi tentu saja tidak ada tipe kepribadian yang sempurna. Sanguinis pun punya sisi gelap yang perlu diwaspadai. Beberapa kelemahan yang sering muncul adalah: 1. Kurang disiplin. Karena terlalu santai, mereka bisa menunda pekerjaan. 2. Moody dan emosional. Perasaan mereka cepat berubah, kadang sulit diprediksi. 3. Suka pamer dan bicara berlebihan. Kalau tidak hati-hati, bisa terkesan mencari perhatian. 4. Mudah bosan, sering pindah-pindah minat sebelum menyelesaikan sesuatu. 5. Kurang serius dalam menghadapi masalah, cenderung menutupi dengan humor. Psikolog Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menjelaskan bahwa kemampuan mengatur emosi sangat menentukan kesuksesan seseorang. Nah, bagi sanguinis, ini jadi PR penting. Bagaimana mengendalikan energi dan emosi agar tidak berlebihan.
Sanguinis dalam peran kehidupan. Kalau kita lihat lebih spesifik, orang sanguinis punya cara unik dalam berbagai peran hidup. Sebagai teman, mereka selalu hadir membawa keceriaan, suka mendengarkan, dan mudah memaafkan. Sebagai pasangan, penuh cinta, suka memberi kejutan, tapi kadang rawan tergoda karena senang bergaul. Sebagai orang tua, rumahnya penuh tawa, banyak cerita, dan anak-anak merasa punya teman bermain sekaligus orang tua. Di tempat kerja, mereka jadi penggerak semangat tim, cocok di bidang kreatif, komunikasi, atau pekerjaan yang butuh inovasi. Bagaimana sanguinis bisa mengoptimalkan diri? Jadi bagaimana caranya seorang sanguinis bisa berkembang lebih baik? Belajar manajemen waktu. Gunakan to-do list atau reminder agar tidak kehilangan fokus. Latih konsistensi, mulai dari hal kecil, misalnya menyelesaikan satu tugas sebelum pindah ke yang lain. Kendalikan bicara, belajar mendengarkan sama pentingnya dengan bercerita. Bangun kesadaran diri, refleksi setiap hari, apakah tindakan kita sudah sesuai nilai yang kita pegang. Filosof Yunani kuno, Socrates, pernah berkata, kenali dirimu sendiri. Bagi seorang sanguinis, mengenali batas diri dan mengelola energi adalah kunci untuk tidak sekadar jadi pusat perhatian, tapi juga jadi pribadi yang benar-benar berpengaruh positif. Pada akhirnya, kepribadian sanguinis adalah warna cerah dalam kanvas kehidupan manusia. Mereka membuat dunia terasa lebih hidup, penuh tawa, dan penuh semangat. Tapi ingat, kekuatan terbesar sanguinis hanya akan bersinar kalau mereka bisa mengendalikan kelemahannya. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu merasa punya sisi sanguinis dalam dirimu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan nantikan video berikutnya, kita akan membahas tipe kepribadian lainnya. Sampai jumpa.